Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Nuryadin. Mengajar sehari-hari adalah pelajaran seni budaya. Dan untuk kali ini saya akan memberikan materi sedikit tentang pendidikan karakter melalui peran serta warga sekolah dan masyarakat. Sebelumnya, tidak lupa juga mengingatkan untuk masa sekarang, masa pandemi ini, tidak lupa harus memakai protokol kesehatan yang baik dan benar. Baiklah, untuk menyingkat waktu, kita mulai tentang materi pendidikan karakter melalui peran serta warga sekolah dan masyarakat. Sebelumnya, memahami arti dari karakter. Apa itu karakter? Seperti yang terlihat dalam slide bahwa karakter diartikan sebagai watak, tabiat, atau akhlak, yaitu ciri kepribadian kita semua, apa yang kita lakukan, apa yang biasa kita perbuat dalam keseharian, itulah karakter kita baik sadar ataupun tidak sadar. Nah, karakter tersebut itu bisa dibentuk dari beberapa dasar atau asal, karena kita nilai-nilai karakter yang terbentuk dalam diri kita itu ada asalnya atau ada sebabnya. Yang salah satunya adalah agama, kemudian dasar negara, kemudian yang tidak lupa adalah hukum budaya. Dalam agama itu sudah diatur semua tentang apa yang harus kita lakukan mengenai hal-hal yang baik, yang salah satunya dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian kita melakukan mengikuti aturan-aturan hukum dalam agama, yang dalam artian kita melaksanakan syariat agama. Di situ sudah tertulis ada peribadatan, kemudian perilaku sesuai syariat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah tidak lupa dasar negara, karena kita negara Indonesia yang memiliki falsafah bangsa negara kita, yaitu salah satunya Pancasila, yang di dalamnya sudah mengatur bagaimana perilaku kita yang harus kita lakukan dalam keseharian kita, yang salah satunya adalah harus berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkaitan dengan agama, kemudian berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan seterusnya. Itu bisa dilihat dari slide. Dan tidak lupa juga Undang-Undang Dasar 45 juga mengatur bagaimana kita berperilaku yang baik sebagai warga negara yang baik. Dan yang terakhir, sebagai nilai kebajikan atau nilai-nilai dalam karakter yang dibentuk, yaitu adanya hukum adat. Seperti halnya kita sebagai orang Sunda, kita sudah punya aturan dan tata tertib atau yang harus kita patuhi di dalam hukum adat Sunda, yang salah satunya kita sering mendengar kata pamali. Nah, itu jangan kita abaikan dan kita harus patuhi aturan tersebut. Karena akibat dari apa yang kita lakukan atau melanggar aturan-aturan tersebut, kita dapat punishment atau hukuman, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kita akan lebih spesifik lagi tentang bagaimana pengembangan karakter yang biasa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi adalah dalam hal agama, religi. Di religi. Nah, di situ kita bisa melihat bagaimana agama mengatur kita dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan senyum, sapa, salam, dan seterusnya. Itu harus kita lakukan, dan bahkan kita wajib mengucapkan salam kepada setiap muslim. Itu juga sudah diatur dalam agama. Kemudian kewajiban kita melaksanakan ibadah sesuai dengan aturan, kemudian diwajibkan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Kemudian kita diwajibkan untuk berdoa dan menghafalkan kalimat-kalimat thayyibah. Itu bisa kita lihat yang lainnya. Kemudian
Berikutnya, pembiasaan yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilakukan dari pengembangan dari yang tadi, yang tentang religi itu. Jadi membiasakan mengucapkan salam sapa sedang bertemu semua orang, kemudian salat zuhur berjamaah itu biasa di sekolah dilakukan seperti itu. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbicara dengan bahasa-bahasa yang kasar, tapi kita coba ucapkan dengan kalimat-kalimat thayyibah khusus bagi setiap muslim. Lanjut. Nah, dalam slide berikutnya kita juga harus cerdas. Sebagai siswa juga harus cerdas, yang kalau di sekolah sudah bisa dilihat di slide, itu membiasakan menyelesaikan berbagai macam soal, kemudian biasakan belajar secara rutin di rumah dan di sekolah, kemudian lulus madrasah atau sekolah yang unggul di lingkungan masyarakat. Lanjut. Nah, yang ketiga harus kreatif. Jadi seorang siswa itu harus kreatif, apalagi zaman sekarang. Kalau tidak kreatif kita ketinggalan zaman. Salah satunya harus mampu menampilkan kreativitas dalam kehidupan sehari-hari. Melalui apa? Melalui latihan. Di sini tidak harus latihannya berupa kemampuan akademis saja, tapi non akademik yang harus kita miliki termasuk wawasan-wawasan kita ditambah untuk menambah kemampuan kita supaya kemampuan yang kita miliki semakin meningkat. Di situ harus kreatif. Ada atau tidak ada yang melatih atau membina, kita coba berlatih dan bina kita diri sendiri sesuai dengan aturan-aturan yang tadi. Yang ketiga adalah kita harus mandiri. Mandiri, tidak bergantung juga sama orang lain, tidak harus selalu bergantung sama orang lain, tapi kita harus mandiri. Misalkan ini ada tugas sekolah kita kerjakan, kemudian tugas di rumah kita kerjakan, membantu orang tua, melaksanakan beribadah dan sebagainya, kita harus mandiri sesuai dengan aturan yang tadi, baik secara agama, aturan secara budaya maupun aturan secara negara. Lanjut, berikutnya juga di situ ada karakter unggulan di lingkungan masyarakat yang harus dilaksanakan. Ini adalah kehidupan sehari-hari, kebiasaan yang harus kita lakukan. Satu, religius, yaitu tentang keagamaan, khususnya bagi orang muslim, di situ sudah tertulis. Kemudian harus cerdas, dapat menyelesaikan tugas sekolah dan orang tua. Jadi tidak hanya tugas sekolah, tapi tugas dari orang tua juga harus diselesaikan. Kemudian kreatif, dan jadi membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan. Kemudian kreatif dalam belajar. Yang terakhir adalah mandiri. Di situ juga harus mandiri, yang tadi sudah saya jelaskan bahwa setiap apa yang kita tugaskan atau punya kemampuan, maksudnya kita harus kembangkan dengan selalu berlatih dan belajar secara rutin untuk meningkatkan kemampuan yang kita miliki. Selanjutnya, untuk nanti kita butuh tugas dari sekolah, kalian juga harus coba buktikan nanti, mohon diminta foto kegiatan bagaimana kalian membantu orang tua. Jadi nanti tolong dikirim foto melalui link yang sudah disediakan oleh panitia. Nanti kalian buat foto sedang membantu kegiatan orang tua, kemudian foto kalian sedang melaksanakan ibadah, kemudian minta foto kegiatan sedang berlatih atau belajar, tidak harus belajar sekolah, tapi belajar misalkan latihan kesenian, latihan olahraga dan sebagainya. Itu nanti dikirim fotonya melalui yang disediakan oleh panitia. Kemudian foto-foto kegiatan lain yang dianggap perlu, baik sedang latihan tadi, sedang melaksanakan ibadah, membantu orang tua, atau foto-foto yang sedang belajar. Demikian, mungkin mudah-mudahan Anda kurang paham, nanti bisa bertanya untuk berikutnya di sekolah. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.